Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rasyid dengan NIM 2024062039, Prodi S1 Farmasi kelas B dari Stikes Adila Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Dahro. Peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, adalah untuk menumbuhkan kesadaran bela negara, menjaga persatuan dan kesatuan, menghadapi ancaman non-tradisional, mengembangkan sumber daya manusia, berperan aktif dalam pembangunan. Secara keseluruhan, peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan adalah sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang kuat, berdaulat, dan sejahtera. Pendidikan memberikan bekal yang tidak hanya pengetahuan, tetapi juga karakter dan nilai-nilai yang penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Wawasan Nusantara di Provinsi Lampung. Dalam provinsi, kabupaten, atau kota, wawasan Nusantara bisa diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang berlandaskan pada persatuan dan kesatuan dalam lingkup daerah tertentu. Hal ini berarti bahwa setiap daerah harus memiliki kesadaran akan keragaman, namun tetap mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga stabilitas daerah. Beberapa aspek yang menjadi wawasan daerah dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota, antara lain adalah penghargaan terhadap keunikan daerah, kesadaran akan keragaman, keutamaan kepentingan bersama, pengendalian dan stabilitas daerah, pemanfaatan potensi daerah. Pemanfaatan potensi daerah bisa dengan mendorong secara optimal untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya di Kabupaten Kalianda, pemanfaatan potensi wisata Pantai Kalianda untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pengembangan sektor pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya wawasan daerah yang kuat, diharapkan setiap daerah dapat membangun kemajuan dan berkelanjutan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak asasi manusia termasuk hak wanita dan anak dijamin dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi menjamin hak-hak bagi semua warga negara, termasuk perempuan dan anak-anak, tanpa diskriminasi. Hak-hak wanita dalam konstitusi adalah hak untuk hidup, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas kebebasan, hak kebebasan dari diskriminasi, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas kesetaraan dalam pekerjaan, dan lain-lain. Dan hak-hak anak dalam konstitusi adalah hak untuk hidup, hak untuk perlindungannya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas nama kepribadian dan identitas, hak atas kebutuhan dasar. Penting untuk diingat, Konstitusi Indonesia juga menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat saya tentang demokrasi di Indonesia untuk membangun kerangka pikir, yaitu demokrasi mengajarkan warga negara untuk berpikir kritis tentang pemerintah, kebijakan publik, dan perannya dalam sistem politik. Pendidikan kewarganegaraan yang baik, yang berlandaskan pada demokrasi, membantu warga negara memahami nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Demokratis juga mendorong warga negara untuk memahami pentingnya kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Demokrasi juga mempengaruhi perilaku politik.
partisipasi politik seperti memilih pemimpin, berpartisipasi dalam gerakan sosial, dan mengkritik kebijakan pemerintah menjadi bagian dari perilaku politik warga negara yang didorong oleh demokrasi. Demokrasi yang mengajarkan warga negara untuk menghormati hak-hak orang lain meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 meliputi hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan kewajiban untuk menaati hukum, serta menghormati hak asasi orang lain. Hak warga negara Indonesia adalah hak atas kewarganegaraan, hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara, hak atas pendidikan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk hidup, dan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berdaulat dalam suatu wilayah tertentu, di mana kekuasaan tersebut diakui dan ditaati oleh rakyatnya. Secara sederhana, negara adalah suatu entitas politik yang mengatur kehidupan masyarakat, menetapkan hukum, dan mempertahankan kedaulatan di wilayahnya. Unsur utama yang membentuk negara yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dan peran negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mengatur kehidupan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, memajukan pendidikan, dan mempertahankan kedaulatan. Tujuan bangsa Indonesia merdeka yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu berarti negara harus melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segala ancaman dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka di seluruh wilayah negara, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Singkatnya, tujuan bangsa Indonesia merdeka adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berdaulat, serta turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah semboyan nasional Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Semboyan ini mengingatkan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat, namun tetap harus bersatu dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika yaitu meliputi tentang keragaman sebagai kekuatan, persatuan dan kesatuan, toleransi, saling menghargai, landasan persatuan, dan tujuan bersama. Semboyan ini mengingatkan bahwa meskipun berbeda, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju, sejahtera, dan adil. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa di masa depan. Kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis akan membantu mereka untuk memahami isu-isu bangsa dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat. Keaktifan berwarga negara akan mendorong mereka untuk turut serta dalam pembangunan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Alasan kenapa mahasiswa harus cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara, karena untuk membentuk pemimpin di masa depan,
menciptakan masyarakat lebih baik, mengurangi resiko ketidakpastian di masa depan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan membangun karakter warga negara yang baik, cerdas, dan inovatif, kreatif, dan lain-lainnya. Masyarakat madani atau civil society adalah konsep masyarakat yang ideal, di mana masyarakat beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perannya sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa karena ia mendorong partisipasi warga negara, transparansi, akuntabilitas, dan pluralisme. Dukungan partisipasi adalah menawarkan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik dan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat lebih berdaya dalam mengawasi pemerintahan. Pluralisme dan toleransi adalah menghargai keberagaman dan mendorong toleransi antar kelompok sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan damai. Keadilan sosial berorientasi pada keadilan sosial dan bekerja untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.